Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan kuliah, teman-teman, kuliah hukum tata negara. Jadi kuliah ini sebetulnya ini melanjutkan dari kuliah ilmu negara yang semester lalu kita lakukan. Pada saat itu kita lakukan tiap minggu pertemuan sampai 8 kali yang menurut saya kita sulit untuk mengatur waktunya ya. Jadi saya putuskan, saya berinisiatif untuk membuat video YouTube. Nantinya teman-teman bisa melihat video ini kapanpun, dimanapun saat teman-teman senggang. Dan materi juga saya berikan. Jadi teman-teman silakan download gratis materinya supaya bisa membaca kembali dan menonton kembali video saya ini. Jadi, pada video pertama ini kita akan membahas hukum tata negara dalam kegiatan belajar pertama. Jadi nantinya akan ada suatu rangkaian yang teman-teman bisa menonton video ini secara terstruktur ya. Jadi nonton satu dulu, kemudian kedua, ketiga, hingga video terakhir. Jadi kita akan bahas dan kupas tuntas semuanya yang berkaitan dengan hukum tata negara. Dan materi ini juga saya sesuaikan dengan modul dari Universitas Terbuka, ya, karena banyak mahasiswa Universitas Terbuka ini yang membutuhkan video belajar yang mudah dan gampang untuk diakses. Oleh sebab itu, saya membuat video ini selain untuk memberikan sharing knowledge saya yang mudah-mudahan bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum tentunya untuk bisa belajar secara lebih baik lagi. Baik, kita mulai ya. Jadi materi ini akan saya buat sesimpel mungkin supaya teman-teman mudah untuk memahami materi yang saya berikan. Ya, ini bahan tayangnya. Nanti teman-teman bisa dapatkan secara gratis. Link downloadnya akan saya masukkan ke dalam link download di deskripsi ya, teman-teman sekalian. Oke, baik. Ini kegiatan belajar pertama kita tentang hukum tata negara. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian umum hukum tata negara. Ya, kalau teman-teman pahami ya, hukum tata negara karena kita bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sejarahnya itu dijajah oleh Belanda, ya, hampir menurut sejarah 350 tahun kita dijajah Belanda. Sehingga warisan-warisan kolonialisme itu masih ada di negara kita, termasuk juga warisan mengenai hukum tata negara kita. Jadi menurut istilahnya di Belanda, ini namanya Stadrecht ya. Stadrecht ini merupakan istilah dari bahasa Belanda. Kemudian di negara Inggris istilahnya constitutional law. Ini di Inggris. Jadi hukum tata negara di Inggris di sana disebut constitutional law. Sedangkan di Prancis namanya droit droit constitutionnel. Ini bacanya saya. Kalau salah maafkan ya. Karena saya bukan orang Prancis. Nah, untuk bahasa Jermannya Verfassungsrecht. Nah, ini juga maafkan kalau saya salah baca karena saya juga bukan orang Jerman. Jadi yang jelas yang akan teman-teman sering temukan di sini adalah istilah yang berbahasa Belanda, itu istilah Stadrecht. Nah, kita akan kupas tuntas satu persatu mengenai definisi hukum tata negara menurut para ahli. Jadi saya tidak semua ahli saya kupas, cukup ahli-ahli yang menurut saya memiliki definisi yang khusus, yang spesifik dan unik gitu. Yang pertama, Paul Schoffen.
ya, Paul Scofield ini mendefinisikan hukum tata negara itu adalah suatu hukum yang mengatur organisasi negara. Nah, ini cukup unik ya. Jadi Paul Scofield itu mengatakan bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur ya, mengatur organisasi di dalam negara. Artinya organisasi ini kan kalau dalam dalam organisasi ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota, dan lain sebagainya. Itu dalam organisasi yang simple ya. Nah, menurut Paul Colton, hukum tata negara ini adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi ini. Artinya, dalam suatu negara ada presiden, ada dewan legislatif, ada mahkamah agung, dan lain sebagainya. Jadi, menurut Paul Colton, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi pemerintah yang ada di suatu negara. Jadi cukup unik ya. Nah, definisi yang kedua, saya akan ungkapkan definisi menurut Luhmann. Nah, Luhmann ini juga cukup unik karena dia membagi dua definisi hukum tata negara. Yang pertama, hukum tata negara dalam arti luas, yaitu adalah hukum yang hubungannya itu dengan suatu negara, ya. Nah, kemudian dalam arti sempit, dia lebih spesifikkan lagi bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang berhubungan dengan negara dalam hal ajaran-ajaran tentang jabatan-jabatan negara dan jabatan yang berhubungan dengan negara. Nah, beda dengan Skolten tadi. Kalau Skolten tadi membahas HTN ini adalah organisasi, kalau Lukman ini membahas HTN ini dari sisi jabatan-jabatan negara dan jabatan yang berhubungan dengan negara. Ya, jadi yang diatur ini adalah jabatan-jabatannya, artinya pejabatnya ya, pejabat seseorang yang menjabat. Ya, yang mengatur jabatan-jabatan di suatu negara yang berhubungan juga dengan negara. Jadi itu perbedaannya dengan Scholten tadi. Nah, yang ketiga, ini juga salah satu definisi yang cukup unik ya. Ini dari A.V. Dicey. Ya, ini seorang tokoh yang juga cukup terkenal. Jadi, menurut A.V. Dicey, HTN atau Hukum Tata Negara ini adalah semua peraturan tentang kekuasaan yang berdaulat. Jadi semua peraturan tentang kekuasaan yang berdaulat dan yang mengatur hubungan dari kekuasaan itu. Nah, jadi FEDC ini uniknya ini adalah dia HTN ini mendefinisikan sebagai kekuasaan. Oke, kekuasaan yang berdaulat dan hubungan dari kekuasaan yang berdaulat itu. Ya, jadi itu bedanya dari ketiga tokoh terkenal ini. Skolton tadi menurut organisasi, Hulkman tadi menurut jabatan, sedangkan AVDC ini menurut kekuasaan yang berdaulat. Jadi nanti misalkan ada soal ya, tinggal kata kuncinya ini saja yang teman-teman pahami ya. Kata kunci ini penting untuk bisa cepat menghafal, cepat memahami definisi-definisi dari seorang tokoh-tokoh yang terkemuka gitu. Nah, sekarang kita satu lagi, kita ambil tokoh dari dalam negeri yang tentu saja sudah sangat terkenal. Jadi Profesor Jim Lee Asidik mendefinisikan ya, hukum tata negara ini menurut dia itu harus memenuhi empat unsur yang utama. Yang pertama kita akan bahas hukum tata negara ini memenuhi harus ada suatu konstitusi. Suatu konstitusi yang isinya adalah kesepakatan kolektif dari suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Itu yang pertama. Harus ada konstitusi atau ada undang-undang yang tujuannya ini untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, adanya institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya.
Nah, institusi ya, yang artinya harus ada suatu lembaga yang lebih dari satu. Lembaga yang menguasai negara. Gitu ya. Sama seperti pendapatnya tadi AVDC ya tentang kekuasaan. Yang ketiga, setelah ada konstitusi, ada undang-undang, ada institusi, yang ketiga harus ada hubungan antar institusi tersebut. Jadi ada semacam mekanisme, ada semacam sistem yang mengatur hubungan antara antara institusi yang satu dengan institusi lain, dengan eksekutif, dengan legislatif, dengan yudikatif, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah adanya prinsip hubungan antara institusi dengan warga negaranya. Nah, kenapa harus ada warga negara? Ya, karena warga negara ini adalah pemilik kedaulatan tertinggi dalam suatu negara hukum, ya. Rakyat atau warga negara yang memang tujuan negara hukum itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, dengan apa? Dengan alat perangkat berupa institusi dalam suatu negara yang mengatur, yang mengelola segala macam sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Ya, jadi ini definisi menurut Jimli Asidiki, Profesor Jimli. Jadi hukum tata negara ini harus memenuhi empat unsur ini baru bisa dikatakan secara utuh inilah hukum tata negara. Nah, jadi ketika kita tadi sudah mengetahui definisi dari tokoh-tokoh asing juga tokoh-tokoh dalam negeri, ya kita bisa menarik suatu benang merah, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman kuasai, yang perlu teman-teman pahami bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur kewenangan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, kedudukan warga negara, dan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Oke? Jadi simpelnya itu, benang merahnya itu. Jadi HTN itu mengatur lembaga negaranya, hubungan antar lembaga negara, dan juga kedudukan warga negara, terutama dalam jaminan HAM untuk suatu warga negara. Jadi tiga unsur itu ya teman-teman ya, mengatur lembaga negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, dan yang ketiga adalah kedudukan warga negara. Ini sering juga disampaikan oleh Profesor Uceng ya, Zainal Arifin Muchtar yang memang memang mendefinisikan hukum negara yang seperti ini. Jadi konsep konsep besarnya, konsep grand design-nya memang hukum tata negara ini adalah hukum yang mengatur eh, kewenangan lembaga negara beserta hubungannya dan kedudukan warga negara dalam suatu negara. Tuh. Jadi ini definisinya ya teman-teman sekalian. Nanti teman-teman tinggal menghafal kembali, menonton kembali video ini, memasukkan kata-kata kunci tadi yang bisa memudahkan teman-teman untuk memahami suatu definisi. Kita lanjut. Nah, dalam suatu materi pengertian HTN ada juga satu yang cukup cukup menarik yang akan kita bahas mengenai hukum tata negara dalam kondisi darurat atau HTN darurat. Oke. Nah, menurut Jimli Asidiki, teman-teman sekalian, kajian HTN darurat ini adalah suatu kajian ketika negara sedang berada dalam keadaan yang darurat atau istilah Inggrisnya state of emergency. Jadi HTN darurat ini muncul ketika suatu negara ini berada dalam kondisi yang darurat, ya. Nah, kemudian ditekankan kembali oleh Profesor almarhum ya, Profesor Herman Sihombing. Jadi ada empat unsur yang disebut dengan HTN darurat ya. Yang pertama itu harus adanya bahaya yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa. Jadi ada suatu bahaya ya, kemudian tidak bisa kita hadapi dengan upaya yang biasa, jadi harus dengan upaya yang luar biasa, extraordinary gitu. Yang kedua,
Upaya biasa tidak mampu menanggulangi bahaya yang ada. Ya, ini terkait dengan poin satu tadi ya. Jadi adanya bahaya yang sangat besar, sangat masif dengan cara biasa tidak bisa ditanggulangi sehingga kita menggunakan extraordinary gitu. Nah, yang ketiga, menurut Herman Sihombing, kewenangan yang luar biasa diberikan oleh hukum melalui pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat ya. Jadi kewenangan ini kewenangan yang luar biasa ini diberikan oleh hukum. Artinya ada suatu aturan, ada suatu perintah hukum ya, perintah resmi melalui pemerintah untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat ini. Itu teman-teman sekalian ya. Ya, jadi ini ini unsur yang ketiga. Nah, unsur yang keempat itu kewenangan luar biasa ini itu sifatnya sementara. Artinya sementara adalah ketika kondisi negara itu sudah selesai dari bahaya ya, ya berarti kewenangan itu sudah berakhir gitu. Ya, berarti kewenangan itu sudah berakhir ketika kondisi bahayanya itu sudah selesai begitu teman-teman. Ya, oke. Ya ini HTN darurat ya. Nah, dari dua pendapat ini kita tarik lagi suatu benang merah bahwa hukum tata negara darurat merupakan suatu kumpulan peraturan hukum yang dibuat berdasarkan kewenangan negara secara luar biasa dan istimewa yang dibuat dalam waktu singkat dan dapat mengatasi atau menghapuskan keadaan darurat dan bahaya yang timbul yang mengancam ketertiban umum dan kehidupan bangsa dan negara. Oke, jadi itu ya. Benang merahnya memang HTN darurat ini akan muncul ketika ada bahaya yang luar biasa, bahaya yang extraordinary, bahaya yang tidak bisa ditanggulangi negara dengan cara yang biasanya. Itu. Ya, contohnya COVID kemarin ya, bahaya itu bahaya luar biasa karena memakan banyak korban, sehingga presiden pada saat itu mengeluarkan HTN darurat itu berupa Perpu pada saat itu ya. Perpu untuk penanggulangan COVID. Itu contohnya ya. Contoh yang baru-baru ini kita rasakan bersama gitu. Ya kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pengaturan mengenai HTN daruratnya. Jadi dasar hukum ya, pengaturan ini berarti dasar hukum kenapa Indonesia ini membolehkan atau ada yang disebut dengan HTN darurat. Yang pertama adanya pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan keadaan bahaya itu diatur dalam undang-undang. Kata kunci di sini di pasal 12 ini adalah kata bahaya, ya. Syarat-syarat dan keadaan bahaya diatur dalam undang-undang ya. Jadi undang-undang ini posisinya di bawah Undang-Undang Dasar ya. Jadi undang-undang turunan yang menjelaskan syarat-syarat dan keadaan bahaya itu yang seperti apa. Nah, kemudian undang-undang yang mengatur mengenai kondisi syarat-syarat dan keadaan bahaya itu ada di pasal 1 ayat 1 Perpu nomor 23 tahun 1959. Nah, nanti teman-teman boleh download gratis Perpunya ya, linknya nanti ada di deskripsi. Teman-teman tinggal download, tinggal baca, kaji kembali, pahami lagi mengenai pengaturan HTN darurat ini, terutama dalam konsep yang dimaksud dengan keadaan bahaya itu seperti apa. Nah, di Perpu ini menyebutkan tiga kondisi atau tiga syarat keadaan bahaya. Yang pertama kita akan bahas keadaan bahaya itu dimaksud ketika keamanan dan ketertiban hukum di seluruh wilayah Indonesia atau sebagian wilayah ini terancam oleh pemberontakan oleh teroris, kerusuhan-kerusuhan atau bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa. Ya, jadi ini ketika ada pemberontakan teroris misalkan, ada kerusuhan-kerusuhan masif, mahasiswa misalkan ya.
melakukan lagi gerakan 98, bisa saja ya, bisa saja terjadi. Atau bencana alam atau wabah COVID kemarin itu termasuk ya, keadaan bahaya. Yang kedua adalah timbulnya perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Jadi ini bahaya level yang selanjutnya itu adanya perang. Nah, perang atau bahaya perang ini yang dimaksudkan adalah perang antar negara. Jadi misalkan Indonesia ya, kemudian berperang melawan negara lain misalkan ya, dalam hal militer tentu saja ya, bukan perang sipil atau perang sepak bola ya, tapi perang militer, ya ini keadaan bahaya. Pemerintah harus cepat-cepat untuk melakukan HTN darurat, aturan-aturan yang sifatnya genting untuk mengatasi menyelesaikan perang antar negara ini. Yang ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan khusus. Ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Nah, bicara hidup negara, hidup dan matinya negara. Jadi ada suatu bahaya, misalkan ada keadaan suatu meteor yang bisa membumi hanguskan negara Indonesia misalkan. Nah, ini pemerintah harus membuat suatu peraturan HTN darurat ya. Ya memang banyak film ya, film-film fiksi, ada meteor jatuh, meteor ini bisa menghanguskan suatu negara. Nah, di sana teman-teman pasti akan melihat itu. Biasanya pemerintahnya melakukan suatu kebijakan, suatu HTN darurat dengan cara memindahkan warganya ke negara lain atau ke tempat yang aman gitu. Ya, nah jadi ini tiga syarat atau tiga keadaan bahaya yang dituliskan secara detail dalam pasal 1 ayat 1 Perpu nomor 23 tahun 59. Dan sekali lagi, teman-teman boleh download gratis Perpu ini untuk bisa dikaji kembali. Oke, lanjut. Ya, kalau tadi pasal 12 menyebutkan keadaan bahaya, pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur dalam hal kegentingan yang memaksa. Oke, kalau tadi pasal 12 keadaan bahaya, pasal 22 ini mengatur mengenai kegentingan yang memaksa. Artinya, ketika terjadi kegentingan yang memaksa, menurut pasal 22 ini, Presiden berhak untuk menetapkan Perpu. Oke. Yang kedua, B, Perpu itu harus mendapatkan persetujuan persetujuan DPR dalam persidangan, jelas ya. C, jika tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Nah, di sini kan kata kuncinya adalah kegentingan yang memaksa ya. Jadi apa sih kegentingan yang memaksa itu? Nah, referensi kegentingan yang memaksa itu ada di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 ya, PUU Romawi 7 tahun 2009. Di sini ada tiga, menimbang bahwa perpu pengganti diperlukan apabila, nah ini ini disebut tiga hal kegentingan memaksa ya. Yang pertama itu adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Ada keadaan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah ya, berdasarkan undang-undang secara cepat. Nah, kita bahas dulu ya. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau undang-undangnya sudah ada tapi tidak memadai untuk menyelesaikan kebutuhan yang mendesak itu. Yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang biasa karena prosedurnya lama. Makanya keadaan mendesak itu perlu suatu kepastian untuk diselesaikan. Jadi ini sebetulnya apa namanya, suatu suatu syarat untuk menerbitkan Perpu ya. Jadi ada suatu kebutuhan yang mendesak. Jadi
Kalau saya tarik suatu kesimpulan ini, kegentingan yang memaksa ini artinya adalah suatu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah yang belum ada aturan hukumnya, yang belum ada regulasinya. Jadi ini yang saya tarik kesimpulan dari kaitannya antara pasal 22 ini dengan definisi dari MK, putusan MK nomor 138. Jadi kegentingan yang mendesak, kegentingan yang memaksa ini adalah kegentingan akibat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah yang undang-undangnya ini belum ada atau ada tapi tidak memadai. Sehingga solusinya adalah pemerintah harus cepat-cepat menerbitkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Nah, kasus ini mungkin bisa kasus ini terjadi kalau tidak salah itu RUU Cipta Kerja, Omnibus Law itu ya. Jadi ketika itu pemerintah karena undang-undangnya tidak disahkan oleh DPR, banyak resistensi, sehingga Presiden Joko Widodo pada saat itu menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Nah, nanti dibahas tuh. Kita akan bahas secara khusus deh untuk Cipta Kerja itu, kenapa bisa disebut dengan kegentingan yang darurat ya, kegentingan yang memaksa, sehingga Presiden Joko Widodo pada saat itu membuat Perpu Cipta Kerja gitu. Oke, ya satu lagi untuk kegiatan belajar pertama ini kita akan mengupas tuntas hubungan HTN, ilmu negara, dan HAN. HAN ini hukum administrasi negara ya. Nah, kita akan kupas tuntas dulu hubungan antara HTN dengan ilmu negara. Ya, jelas ya untuk ilmu negara, kalau teman-teman sudah menonton video saya tentang ilmu negara, itu merupakan kajian ilmu yang membahas negara secara umum ya, secara umum. Sedangkan HTN ini ya, HTN ini adalah suatu ilmu yang membahas negara secara spesifik. Artinya, kalau kita berada di Indonesia, berarti teman-teman mempelajari hukum tata negara Indonesia. Kalau teman-teman berada di Brazil, yang teman-teman pelajari hukum tata negara di Brazil gitu. Jadi negaranya spesifik. Beda dengan ilmu negara. Ilmu negara itu kita mempelajari semua konsep negara, entah itu Indonesia, entah itu Inggris, entah itu Brazil, dan lain sebagainya. Jadi ilmu negara ini cakupannya lebih luas dibandingkan dengan hukum tata negara yang sifatnya spesifik negara tempat tinggal teman-teman belajar gitu. Yang kedua, hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Nah, menurut Behrens, ya, ini menurut Behrens ini suatu analogi bahwa hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik ini ibaratkan kerangka manusia, tulang belulang manusia, dengan daging yang menyelimutinya. Jadi ketika kerangka manusia merupakan HTN, maka daging yang menyelimutinya ini adalah ilmu politik. Nah, apa artinya? Artinya adalah HTN dan ilmu politik ini tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung, saling mensupport ya. Karena hukum tata negara, undang-undang antara, kan tadi kita bahas ya definisi HTN. HTN itu adalah eh, suatu hukum yang mengatur antara kewenangan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dengan kedudukan warga negara. Nah, tiga hal itu semuanya ada unsur politiknya, ya, ada unsur politiknya. Hukum kewenangan lembaga negara. Misalkan hukum kewenangan DPR ya pada saat itu yang baru-baru ini dikritisi juga, DPR ini berhak untuk mengawasi, bukan mengawasi, DPR berhak untuk eh, mengevaluasi kepala badan yang dia tunjuk ya. Itu kan membahas kewenangan suatu lembaga negara ya, dan itu ada unsur politiknya di situ. Oke, ada unsur politiknya di situ. Sehingga memang hubungan antara HTN dengan ilmu politik ini adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya erat kaitannya. Gitu. Nah,
Yang ketiga, hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Nah, di sini konsep hubungannya adalah gitu ya. Jadi sebenarnya hukum tata negara ini kan kalau tadi dikemukakan oleh Lukman itu ada hukum tata negara dalam arti luas, ada hukum tata negara dalam arti sempit ya. Jadi ini mengacu pada pendapat Lukman tadi. Teman-teman bisa baca kembali slide saya. Jadi HTN dalam arti luas itu merupakan HTN dalam arti sempit juga ditambah dengan hukum administrasi negara. Oke, jadi hukum tata negara dalam arti luas itu artinya adalah hukum tata negara dalam arti sempit ditambah dengan hukum administrasi negara. Oke, jadi saling saling melengkapi ya, saling melengkapi artinya. Kalau HTN dengan ilmu politik ini saling support, HTN dengan HAN ini saling melengkapi sehingga tercipta suatu hukum tata negara secara luas. Artinya hukum yang mengatur tentang negara itu adalah hukum yang mengatur tata negara dan hukum yang mengatur administrasi negaranya gitu ya. Oke. Nah, itu kegiatan belajar satu kita pada video kali ini. Sekali lagi, video ini gratis. Teman-teman bisa tonton kapanpun dan dimanapun untuk belajar. Materi slide ini juga saya akan berikan secara gratis. Tinggal download di link deskripsi gitu. Oke? Ya, saya kira cukup pertemuan kegiatan belajar satu kita pada video kali ini. Selanjutnya saya akan mengupload kembali kegiatan belajar 2 yang tentu saja berkesinambungan dengan kegiatan belajar satu ini. Oke, sekian dari saya video kali ini. Selamat belajar dan salam sukses untuk teman-teman mahasiswa sekalian.